ya ini boleh dibilang nggak ada penghuninya. Ya. Hanya beberapa kakak yang bermukim di sana. Ya kita tahu lah, karena kondisi tanah seperti ini, jadi ada yang betah, ada yang tidak. Nah, ini juga bentuk rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Jadi ibunya ini rajin sekali walaupun ditinggal suaminya merantau. Bagaimana perasaannya dengan Mbak? Kalau dibilang rajin enggak, Iya. banyak kegiatan daripada mangan tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Masih seperti biasa di seputaran transmigrasi, pertanian transmigrasi Kalimantan Utara. Dan kali ini saya mau mencoba untuk belusukan atau berpetualangan ke ujung transmigrasi yang jarang sekali divideokan, jadi Jarang terekspos. Jadi pada saat ini kita mau jalan-jalan ke sana, coba melihat keadaan transmigrasi di sana ya. Jadi arahnya ke ujung sana. Ini saya berada di depan rumahnya Pak Ngirvani. Jadi saya mau langsung menuju ke sana, apa aja yang ada di dalam sana, kegiatan warga ya. Karena jarang sekali kita meliput atau memvideokan di sana. Yang jarang rumahnya, jarang penghuninya. Ya. Oke kawan, kita lanjut gaskan. Ayo duluan. Karena ini jalanan habis hujan ya, jadi sedikit licin. Dan saya harus seperti ini, satu megang setir, yang satu megang kamera HP. Ini sempat jalanan di sini sempat dibetulkan kemarin karena sering tenggelam ya, jadi ini sudah dibetulkan, tapi masih seperti ini ya kondisinya. Melingse motornya agak licin. Papan satu aja di situ kawan-kawan. Dan di depan sana sudah dikasih papan ya, supaya apa namanya, tidak licin ya. Karena dulu di sini habis timbun kan tanahnya lembek ya, jadi harus dikasih papan seperti ini supaya motor bisa lewat. Ini kondisinya air mulai pasang ya. Terlihat di parit itu sudah mulai tergenang air, dan juga arahnya masuk ke dalam ya. Jadi air mulai pasang. Ini menuju RT 30 berapa ya katanya tadi ya, lupa saya. Karena jarang sekali kami atau bersama teman-teman itu jarang sekali ambil video ke sini ya, sudah lama sekali. Monggo Pak. Nah, di sini ada satu yang masih ditempati ya. Masih ada yang ditempati, dan juga di depan sini juga ada. Bukan nggak mau menempati ya, bukan warga nggak mau menempati, sebenarnya di sini cuma karena tujuan warga ke sini itu bertani, tapi di sini masih untuk sekarang itu masih terkendala dengan lahannya sering terkena air pasang, karena kemungkinan awalnya dulu ya masih bisa ditanami, tapi lambat laun susah ditanami ya. Seperti contohnya, kembali lagi saya menceritakan daerah saya sendiri ya, daerah Silomo 3. Di sana itu bisa ditanami apa-apa ya dulu, tanaman jeruk, tanaman
sayur-sayuran, daun bawang itu di Masih sana ini, sangat Pak. bagus sekali. Tapi saat ini sudah nggak bisa ditanami lagi karena tanahnya makin tahun itu makin apa ya, berubah. Ini keadaan jalan seperti ini, Moser. teman-teman. Aduh. Aduh. Moser. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Aduh. Jalanannya seperti ini kawan-kawan. Ini jalannya es krim ini. Kita lewat pinggir. Aduh, pelan-pelan saja karena posisi, aduh, kemengin tangan nih. Jadi ini arah yang RT 32 ini. 32 ya RT-nya. Iya. Kondisinya kondisinya seperti ini teman-teman. Jalannya seperti ini. Aduh. Awas, pelan-pelan saja. Ini sungai kecil ya. Di sini sungai kecil ini sudah. Aduh. Ya seperti biasa kami di sini kalau nggak bertiga, berempat, berdua ya. Kita bareng-bareng di sini. Capeknya tangan. Nah, masih jauh perjalanan dan juga kondisi jalan seperti ini teman-teman. Kondisi jalan seperti ini. Ini jalan masih alami namanya. Masih alami betul ini. Jadi pantas saja boleh dibilang ini rumahnya seperti ini ya. Iya, itu rumah ya. Di sini sangat sepi. Ya karena memang sepi sih. Memang sepi betul. Pantas saja nggak ada. Ya ini boleh dibilang nggak ada penghuninya. Iya. Hanya beberapa kakak yang bermukim di sana. Ya tahu sendirilah namanya Keadaan seperti ini. transmigrasi di mana-mana ya. Ya, seperti ini. Mungkin lambat laun bisa dibangun lagi. Kita kan nggak tahu ya. Iya. Tapi untuk sekarang masih seperti ini ya. Masih. Ada yang parah, ada yang bagus, kayak gitu. Karena ini belum menggunakan tanah timbunan ya, masih tanah galian Kalian untuk tanah parit. biasa. Jadi ini masih tanah biasa. Ayo kita Oke, kita Laku gaskan lagi. lagi ke sana. seperti apa keadaan di dalamnya ya. Ada. Ini selepas hujan ya teman-teman. Ini selepas hujan, jadi kondisi jalan seperti ini. Kalau pas ada panas mungkin nggak seperti ini ya, masih nggak licin maksudnya. Tapi ini kan habis hujan, keadaannya seperti ini. Untuk sungai besar ini di belakang situ sudah sungai besar ya, kelihatan di situ. Kurang lebih 60-an meter lah, kurang lebih. Di sungai besar. Aduh. Perjuangan. Aduh. Berjuang. Oke, ini ada papan tempat. Aduh, agak mending. Aduh, sangat. Mohon maaf bila kameranya ini gak karu-karuan ya, karena saya yang megang HP tangan satu, jadi nggak begitu fokus. Tangan satu nyetir ya. Kalau untuk listrik sudah sampai di lokasi seperti ini. Listrik sudah sampai. Masa orang naik motor seperti jalan kaki ngos-ngosan. Nah, di sini ada bisa dijumpai ada salah satu warga yang
masih bermukim di sini. Dari kurang lebih saya berjalan itu sudah kurang lebih ada mungkin hampir 1 kilo. Jadi ada Pak Sri dulu kah? yang masih bermukim di sini. Pak Tugiman. Ya, Ke Pak Sri dulu apa ke Pak Tugiman? Ini dulu lah. Baiklah, kita lanjut lagi perjalanannya ya. Kayak apa Oh, Bu. ujung. Oh, Bu. Kayak, Sambil melihat rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. betul. Jadi kondisi lahan-lahan rumah-rumah yang ditinggalkan pemiliknya seperti ini, kawan-kawan. Ya, itu sudah tertutup dengan semak belukar ya. Kondisinya seperti itu tuh. Tertutup. Kalau jalan menurut saya sih di mana-mana ya. Kalau namanya tren baru ya, itu ya seperti ini memang kalau jalan. Adanya pas hujan ya licin. Kalau pas kemarau gitu ya agak panas gitu ya, agak licin ya. Tapi ini kebetulan habis hujan. Di sini juga ada salah satu warga yang masih bertahan seperti tempatnya. Mbah, loh. Oke, kita lanjut ke sana ya, teman-teman. Untuk melihat situasi Dan kondisi di saat musim hujan. Ya. Saat musim hujan dan juga pemukiman yang ada di sini ya, Pemukiman transmigrasi. yang ada di sini. Oke, welcome to Transmigration and Spubur. Weh, saya ngomong bahasa Inggris barang juga ya. Welcome to Transmigration Spubur. Ini salah satu rumah yang mungkin dibedah ya, teman-teman. Tapi nggak dibedah semua, artinya dapat bedah rumah. Dan di sini tinggal beberapa kakak yang bermukim. Mungkin kalau tidak salah 5 atau berapa gitu ya. Dari yang jalur dari banyak Bapak Irfani. Ini ada berapa ratusan hektar ini ya? Iya, ratusan hektar Yang belum terkelola. Bukan tidak dikelola, tapi belum terkelola, teman-teman. Ini adalah salah satu rumah petinggi kita, petinggi keraton, Pak RT. Itu Tugiman. Bapak Tugiman ya. Dan ini rumahnya Bapak Solihin. Itu ada ibunya. Ini rumahnya Pak Mawardi ya. Kita absen satu persatu, absen rumah ke rumah. Ini sampai ujung sana. Kami dengar-dengar katanya ini tanggulnya udah jebol karena mungkin tergigis air ya. Malah memparit ikan dan kondisi jalannya seperti ini, kawan-kawan. Maka yang punya rumah di ujung sana ini perjuangannya prihatin ya. Sangat-sangat berjuang ya. Yang kasihan itu anak-anak sekolah ya. Ada anak sekolah di sini kan? Ada di ujung kan, ada yang punya anak-anak sekolah juga itu. Ya termasuk ini anaknya Pak Sofirin, anaknya siapa? Oh iya ya, benar. Jadi memang begitulah namanya transmigrasi. Transmigration Kalimantan Utara. Indonesia. Nah, jadi ini kondisinya kayak gini, kawan-kawan. Ini lahan ini bukan berarti lahan tidak terkelola ya. Ini lahan milik warga, tapi memang belum terkelola karena sebagian ada yang meninggalkan rumahnya. Ya kita tahu lah, karena kondisi tanah seperti ini, jadi ada yang betah, ada yang tidak seperti itu ya. Dan juga kondisi tanahnya pasang surut. Terus untuk bercocok tanam masih minim. Mungkin kita jalan kaki saja lah. Ini ada tulisannya nih sudah, kawan-kawan. Jadi maaf, motor mohon parkir di sini. Jalanan dalam selalu perbaikan. Oh, maksudnya mungkin rusak ya. Oke lah, kita explore, kawan-kawan. Nah, jadi itu sudah ada tanda-tanda dan tulisannya itu motor tidak boleh. Nah, ini rumahnya, ini kondisinya seperti ini.
Ini adalah bentuk daripada rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya, ya teman-teman. Pemiliknya. Seperti itu ya. Inilah hanya kembali menjadi semak. Ini bukan berarti kami sedang mempublikasikan yang tidak bagus ya. Cuman ini kami melihat apa yang terjadi di sini, teman-teman. Mohon Betul, maaf. kita memvideokan apa yang ada, Kita di sini, mengeksplor tentang wilayah kita. Maksud kami ini bagaimana caranya ke depannya supaya di sini itu bisa ramai ya. Begitu betul, ya. betul. Supaya di sini bisa ramai Dan dan nanti banyak kembali lagi orang-orang yang meninggalkan rumah pada kembali lagi, atau nanti mungkin bahkan banyak pendatang-pendatang yang berminat untuk bercocok tanam, menggarap lahan, seperti contohnya Mas Oki, Mas ya kan? Hendrik, Mas Hendrik, terus Pak Dinarto, terus masih banyak lagi yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu ya, karena memang banyak perantau di daerah transmigrasi Kalimantan Utara ini. Dan di situ kayaknya juga di dalam ada rumah, kawan-kawan. Itu rumah paling ujung satu kayaknya. Iya. Jadi kami meninggalkan motor kami di sana karena kami jalan kaki. Sudah ada tulisannya, mohon maaf tadi. Ya memang kita kondisinya seperti ini ya. Biarpun kita memaksa motor ke sini, kayaknya malahan kita blangsok-blangsok. Keblusuk-blusuk. Nah, ini juga bentuk rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Ini kalau nggak salah pernah ada tanaman bagus-bagus di sini ya, teman-teman. Dulu ya? Dulu pernah ada ya? Padinya sangat luar biasa di sini, ke sana itu dulu. Apa iya kah? Sekarang jadi semak lagi. Coba kita awas jembatan mohon maaf, kita coba ke sini aja. Kayaknya iya ini. Nah, jadi kondisinya seperti ini, teman-teman. Itu mohon maaf ya. Papanya sudah lumutan ya. Takut kami jatuh. Jadi kita langsung sana saja ke transmigrasi paling ujung. Ya, paling ujung kita naik ke sana. Ini yang punya channel siapa, yang menyiarkan siapa? Nggak apa-apa. Kan kita namanya apa ya? Kita kan satu aliran. Aliran musik maksud saya. Nah, dan di situ ada salah satu rumah. Kayaknya ini orang Jogja ya, teman-teman. Yang mana? Ini? Yang masih bertahan sampai sekarang. Iya, itu di ujung sana. Nah, beginilah maksudnya. Saya kesini. Nah, ini yang sering bongkah ini. Apa? Oh, ini. Oh, tadi ada tulisannya di sana. Mungkin ini yang dimaksud oleh warga di sini ya. Putus jalannya putus. Di dalam kayu-kayu kan soalnya. Masalahnya ini. Nah, itu sungainya di sana, teman-teman. Parit. Tadi mau cerita apa? Begini, maksudnya karena saya sering ambil video bareng sama Bang Madrim. Kan yang jelas satu, Bang Madrim kan tahu lokasi di sini, orang mana, daerah mana, dari mana asalnya. Itu kan tahu. Kalau saya kan belum tahu. Jadi kan paham tapi tidak terlalu. Begitu. Jadi makanya sering saya ambil video bareng Bang Madrim. Kayak Upin Ipin. Nah, ini juga rumah yang dari BSPS, teman-teman. Program BSPS dari pemerintah Kalimantan Utara. Tanaman cabenya itu yang di polybag kayaknya ya. Nah, jalannya seperti ini. Kita akan langsung ke ujung sana saja. Tembus ke dermaga aja sekali. Iya, kita sambil saya lama juga nggak jalan-jalan ke sini. Ini petualangan ya. Oh, berarti ini. Nah, ini juga. Ini berarti apa namanya ini? Air pasang ini sampai melebar ke sini. Makanya sekarang dari sini tanamannya susah di sini. Nah, tapi di ujung ada lahan yang paling bagus ini, kawan-kawan. Masih dikelola. Lahan paling bersih ya. Ini sudah rumah paling ujung kayaknya. Sana udah nggak ada rumah lagi. Ini benar-benar transmigrasi paling ujung. Woi, halo adek. Ini benar-benar transmigrasi rumahnya paling ujung. Tapi ini lahannya bagus, kawan-kawan. Jalan-jalan ya. Cari ambil video. Lagi ngapain? Ngapain, Bu? Lagi tarik napas. Habis ngapain itu? Oh. Panen kah ini? Sereknya? Ya, sudah selesai. Oh. Ibu merintis ini ya, tanggulnya jebol situ ya. Enggak, ini juga kayaknya. Ini hanya
hanya tanggul sementara biar dulu kan di sana ditutup. Nah, di sini dari sini meluap ke sini Airnya. karena ditutup di tanggul blok itu semua. Jadi kan air masih meluap dari sini. Jadi ditutup lah ini sementara. Ini berarti Bukan sementara jadinya sementara. Sementahun. ini berarti ibu sendiri yang nutup ini. Bapaknya Oh, sekarang bapaknya di mana, Bu? di Tanah Kuning. Oh, di Tanah Kuning. Oh, lagi kerja ya. Kerjanya memang di Tanah Kuning Oh, terus. gitu. Jadi ibu sekarang di sini sama anak-anak aja. Iya. Ini rumahnya di paling ujung loh, Bu. Iya. Nggak takut, Bu? Udah 8 tahun, Pak. Oh, udah 8 Terlambat tahun. nanyanya. Oh, gitu ya. Kalau mau takut udah pulang ya. Iya, udah dari dulu pulangnya kalau dikatain dari Takut, takut. Bu. Berarti anu Mbak ya, jenengan itu salah satu warga trans yang masih bertahan di paling ujung sini ya. Ya, bisa dibilang Begitu. begitu. Bisa Betul. Nyata ini Ini tidak nyata. hoak. Berarti satu ini yang bertahan di sini teman-teman. Contohnya ini ya, tetangganya nggak ada, ini cuma ada yang satu ya. Ada. Nah, ini tetangganya ini. Itu Pak Tri ya. Ya. Cuman yang sana itu sudah sungai besar. Sungai besar dermaga saksi. Dermaga saksi bisu. Oh, Wush. ini dermaga saksi bisu. Pinter sekali ini. Betul. Kalau Asalnya dari mana, istrinya Pak Riki Sumatera bilang Utara. Oh, Sumatera Utara. Kalau suami ibu? Jogja. Jogja. Yogyakarta. Wes Iya. mantap. Jadi ini rajin juga beliau ditinggal Betul. suaminya merantau mencari Rezeki. boleh dikatakan mencari uang, mencari rezeki untuk keluarga. Tapi beliau sendiri di rumah ini teman-teman. Bukti nyata ya membersihkan ini sekeliling rumah. Dan sebetulnya ini mungkin yang bersihkan jenengan juga ya lahannya. Mau ditanam apa ini rencananya? Mau nanam lagi yang udah semai di sana yang ada waringnya tuh. Mikir cepat naruh. Nanam padi ya? Ya itu nanam padi. Ngerendam 10 kilo. Oh, sudah rendam 10 kilo mau ditanam lagi. Wes, Jadi mantap. bapaknya di sana kerja juga, ibunya di sini tetap bertani ya. Tetap mengerjakan lahannya. Sambil ngomong anak. Salah satu warga transmigran asal boleh dikatakan asal Yogyakarta yang masih bertahan di ujung transmigrasi paling ujung. Kawasan RT 32 dan ini lahannya saya amati dari tadi, mohon maaf ya teman-teman. Ini termasuk paling bersih. Betul. Dari sana ke sini. Jadi ibunya ini rajin sekali walaupun ditinggal suaminya merantau. Bagaimana perasaannya dengan Mbak? Kalau dibilang rajin enggak. Iya. Banyak kegiatan daripada mangan tidur. Bahasanya orang Sumatera kok ngerti bahasa Jawa ya? Bojone Jawa. Oh iya gitulah wes. Baiklah Pak Madrim. Kita lanjut lagi ke dermaga. Lanjut. Kata ibu dermaga saksi bisu. Kita buktikan saksinya bisu apa enggak. Makasih Mbak ya. Ya Makasih, pastilah bisu orang rimbun. Atas apa namanya ngobrolannya tadi, makasih banyak. Makasih Ini nanti masuk YouTube ya. Masuk di YouTube. Jangan masuk YouTube nanti. Oke lah, makasih banyak ya. Makasih Bu ya. Jadi kita ke sana teman-teman. Nah ini tempatnya dibersihkan walaupun ini paling ujung ya teman-teman. Ini salah satu petani yang rajin sebetulnya ya. Cuman masalahnya kendalanya ini pasang surut teman-teman di sini. Jadi untuk saat ini tidak bisa menanam seperti sayuran kayak di saya tidak membandingkan ya. Betul. Seperti sayuran yang kayak di 2017 karena ini penempatan tahun 2016. Jadi saat ini bisanya menanam padi itu pun 1 tahun sekali. Jadi kondisinya seperti ini kawan-kawan. Kondisinya seperti ini masih sering terendam. Ya ini juga ada tanamannya kencur kayaknya ini. Ya kencur. Nah, sebenarnya tanaman seperti ini ya Pak. Apa? Tanaman keras seperti ini kalau tinggi seperti ini kan jambu ini subur tuh. Subur tanahnya sebetulnya ya. Ini kan tinggi di tanggul. Ini andai saja kering. Ini jebol lagi kawan-kawan. Nah ini jebol lagi di sini. Kita akan melihat dermaga saksi bisu. Sekalian kita jelaskan yang dibilang ibunya tadi bahwa ini dermaga di seberang sana itu ada yang namanya transmigrasi juga. 2010. 2010. Iya 2010 ya. 2010 kalau nggak salah itu. SP10. ini. SP9. SP9 di sini ya. Sebenarnya kan SP9. Kalau SP9 berarti itu 2000 berapa itu? 2000 berapa lupa ya? Lupa saya. Jangan bilang lupa, bilang aja nggak tahu gitu aja. Enggak, memang lupa saya. Gitu ya. Saya nggak tahu orangnya itu mudah lupa. Lupa tapi ingat aku ya. Iya. Lupa diri ingat aku katanya. Asal jangan lupa segala-galanya. Iya, betul. Lupa diri tapi masih ingat sama yang Maha Kuasa. Nah, ini
dermaga saksi Nah, bisu. Kita berjalan dari hitungannya ujung sana sampai ujung sini ya. Ini paling terakhir ujung transmigrasi di sini. Ini yang dibilang Jadi mbak-mbaknya tadi. Dermaganya ya. Ini dermaganya di sini, dan di sebelah sana tuh udah kelihatan ya tutup SP9. SP9, transmigrasi SP9. Ini yang dibilang mbak-mbaknya tadi, ini dermaga saksi bisu ya. Ini. Loh, Ini ulin, aman kalau ini. Nah, ini pontonnya kayaknya tinggi lah kawan-kawan. Kalau pontonnya sudah, karena apa ya, pontonnya di sini kan enggak aman, ini ulin. Aman. Karena menggunakan besi, jadi pontonnya ini kan karena lama ya terendam di air, berkarat, akhirnya bocor, tenggelam. Oh, seperti itu. Seperti contohnya di dermaga saksi bisu yang satunya. Selimut 3 sana kan seperti itu juga. Ini ada pancingnya siapa ya? Punya anak-anak mancing kayaknya. Oh, ya, keropos, akhirnya tenggelam. Dilarang keras, meracun, menggunakan, pokoknya menggunakan yang tidak layak gitu ya. Apa itu tulisannya? Ya, ini UPT Sepunggur, Kecamatan Tanjung Selor. Ini karya daripada KKN dulu yang dari Yogyakarta. Di UPT Sepunggur, Kecamatan Tanjung Selor. KKN PPM UGM 2016. UGM itu Universitas Gajah Mada. Betul sekali. Jakarta. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Untuk video kali ini kami berdua dari ujung sana ya sampai ujung sini, ujung transmigrasi. Ada salah satu warga yang masih bertahan untuk tinggal ya dalam kondisi seperti inilah kondisinya. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang sopan, kurang berkenan di panjenengan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya yang belum subscribe ya.